Halo semua, nama aku Maulana Prianto, NRP ku 2C12 337. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang skema latar belakang yang sudah aku buat. Nah, nanti aku akan tampilkan skemanya. Jadi, skema latar belakang yang aku buat itu mencakup topik yaitu model sirkular agribisnis, pemanfaatan serat dan pigmen rosella, hibiscus sabdarifa untuk biokomposit dan pewarna tekstil ramah lingkungan. Nah, kenapa aku mengambil topik ini? Karena saya melihat bahwasanya rosella itu punya peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan, dimulai dari manfaatnya yang baik untuk tubuh dan juga dapat menjadi pewarna alami. Saya mengambil topik ini karena waktu saya datang ke kota, saya menyebutkan nama rosella ini. Ada banyak sekali teman-teman saya yang ada di kota sini yang belum mengenal rosella, bahkan mereka belum pernah melihat produk turunan dari rosella yang sudah umum, yaitu teh rosella. Yang selanjutnya ada harapan. Nah, harapannya itu saya berharap rosella menjadi komoditas bernilai tinggi, bukan hanya untuk minuman, tetapi juga serat dan pigmen alami. Nah, itu yang saya bilang tadi. Saya mengharapkan rosella tidak hanya digunakan untuk menjadi teh saja, yang sudah umum dibuat oleh orang-orang. Yang kedua itu terbentuknya rantai nilai baru dari hulu, yaitu budidaya, hingga hilir, yaitu biokomposit dan pewarna. Nah, saya berharap juga rosella ini dapat menggantikan pewarna buatan yang menggunakan bahan kimia menjadi pewarna alami yang menggunakan pewarna alami dari rosella sendiri. Yang ketiga itu meningkatnya diversifikasi produk agribisnis lokal dengan pendekatan sirkular ekonomi. Nah, kebanyakan rosella itu dibudidaya oleh ibu-ibu rumah tangga yang hanya menginginkan rosella itu dijadikan sebagai teh saja. Tetapi saya berharap dari kebiasaan ini mereka bisa mengubah rosella yang biasanya hanya menjadi teh bisa menjadi produk kecantikan, bisa menjadi minuman atau vitamin dan juga pewarna buatan itu. Nah, yang keempat itu ada penerapan teknologi tetap guna untuk petani kecil agar dapat mengolah limbah batang dan kelopak rosella secara mandiri. Nah, jadi untuk rosella itu sendiri yang diolah itu adalah kelopaknya yang merahnya itu, tetapi dalamnya dan juga batang-batang rosella yang sudah mati itu jarang sekali diolah karena banyak eh, petani-petaninya itu kebingungan dalam mengolahnya. Jadi kebanyakan dibuang lalu dibakar. Ya, ada juga gapnya. Saya di sini mencantumkan terdapat kesenjangan antara potensi multifungsi rosella serat plus pigmennya dengan praktik petani dan industri yang masih fokus pada bunganya saja. Nah, yang itu saya bilang tadi, kebanyakan petani rosella itu tidak tahu cara mengolah batangnya dan juga batangnya dan bagian yang lainnya kecuali kelopak bunganya yang dijadikan sebagai teh. Itu ada yang ketiga itu ada kenyataan. Nah, kenyataan ini saya mencantumkan 5. Yang pertama ada sebagian besar petani hanya memanen kelopak untuk teh atau ekstraknya saja serta batang yang dibuang. Ya, saya sudah bilang tadi juga. Yang kedua itu ada teknik ekstraksi pigmen alami yang ada masih berskala laboratorium, belum ada protokol skala industri. Nah, jadi pembuatan teh rosella itu tidak ada di industri, jarang sekali ada di industri. Mengapa? Biasanya teh rosella ini hanya dibuat oleh petani-petani kecil. Mengapa? Karena teh rosella ini termasuk simpel cara pembuatannya. Caranya kelopaknya dijemur saja, lalu saat sudah kering teh rosella itu bisa langsung diseduh. Yang ketiga adanya minimnya penelitian percontohan pilot project pembuatan biokomposit berbasis serat rosella. Ini tadi yang saya bilang, pengolahan rosella masih sangat-sangat sedikit. Cara pemanfaatannya hanya
yang dimanfaatkan hanyalah kelopaknya saja, batangnya dan bagian yang lainnya itu hanya dibuang. Yang keempat itu kesadaran petani rendah terhadap nilai ekonomis limbah batang rosella, hanya dijadikan pupuk kasar atau dibakar. Itulah yang saya bilang tadi. Yang kelima yaitu belum ada model bisnis terpadu yang menghubungkan petani, pengempul, dan unit industri pengolahan serat atau pigmen rosella. Jadi rosella ini hanya bisa dibilang sumber mata pencaharian petani-petani kecil, eh, seperti ibu rumah tangga yang hanya menanam dan untuk dimanfaatkan sendiri, seperti contohnya ibu saya yang menanam rosella ini diminum untuk diminum saja. Jika ada batangnya mati itu langsung dibuang saja tanpa tahu untuk dijadikan apa lagi. Yaitu yang paling bawah itu ada judul makalah. Nah, saya menyimpulkan dari semua ini bisa dijadikan judul makalah yaitu pengembangan biokomposit dan pewarna alami dari serat dan pigmen rosella hibiscus sabdariffa sebagai model sirkular agribisnis berkelanjutan. Jadi saya berharap rosella ini lebih dikenal orang dan menjadi salah satu komoditi yang akan menjadi unggul di suatu masa yang akan datang. Mengapa? Karena melihat dari segi manfaat, rosella ini sangat baik untuk tubuh, apalagi untuk wanita yang vitaminnya sangat banyak. Dan rosella ini dapat dijadikan seperti selai ataupun salah satu bahan untuk masuk ke produk kecantikan. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih dan bye-bye.